Perkenalkan, nama saya Hanafi Aminzi Ramadan dengan NIM 2016-11074 dari kelas B. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus tersebut. Nomor 1, saya diminta untuk menjawab interpretasi pada ada item-item from assessment dan menjelaskannya. Yang pertama itu kita menulis namanya itu Ibu Asma, pada Jalan Mekar atau 3 RW 5 nomor 44 Jakarta Selatan. Itu ada alamatnya. Lalu tanggal lahirnya itu 16 Mei 1952, umur 68 tahun dan jenis kelamin perempuan. Lalu pada tanggal 10 Februari 2020 ini pada tanggal pasien berkunjung pada jam 10.10 pada instalasi klinik eksekutif RSGM UPDMB. Sumber data dari pasien dan tidak terdapat rujukan. Diagnosa rujukannya tidak ada. Lalu pada psikososial budaya ekonomi itu ada status pernikahan, itu sudah menikah. Riwayat kebiasaan tidak ada. Kebiasaan fisik, kehambatan fisik maksud saya itu penglihatan. Lalu ada hambatan sosial, itu budaya, yang giginya itu pernah diasah. Bahasa yang dilakuin adalah bahasa Indonesia. Lalu pada keluhan utama, pasien perempuan bernama Asma, usia 68 tahun, datang ke klinik eksekutif RSGM UPDMB dengan keluhan ingin dibuatkan gigi tiruan yang baru karena gigi tiruan yang lama sudah terasa longgar sehingga membuat tidak nyaman saat mengunyah makanan serta maupun berbicara. Pasien merasa giginya kotor dan ingin dibersihkan. Lalu riwayat penyakit lainnya itu ada hipertensi terkontrol, riwayat alergi tidak ada, pemeriksaan umumnya itu 120/90 mm Hg, tinggi badan 158 cm, berat badan 60 kg, nadi 90 kali per menit, suhunya itu 36,6 derajat Celcius. Lalu ekstra oralnya pada wajah, pemeriksaan objektif pada ekstra oral pada wajah itu simetris, pipinya simetris, bibir simetris, lenfanoid itu raba. Pada intraoral, mukosa pipinya sehat, mukosa dasar mulut mukosa pipi sehat, lidah tidak ada kelainan, mukosa dasar mulut tidak ada kelainan, TMJ tidak ada kelainan, palatum ada terus palatinus, gingiva ada resesi. Lalu hasil pemeriksaan penunjangnya itu pasien memiliki anemia karena HB dan hematokrit yang rendah. Nah, untuk rencana dan tindak lanjutan perawatan, yang pertama merujuk pasien ke penyakit dalam untuk menegakkan diagnosis yang kita duga itu anemia, lalu melakukan scaling dan root planning pada gigi rahang bawah dan menambalnya. Lalu yang ketiga rujuk ke bedah mulut untuk pembuangan torus palatinus. Lalu yang keempat rujuk ke prostodontia untuk dibuatkan GTSA rahang atas dan rahang bawah, lalu tanda tangan sebelah kanan bawah. Nomor 2, saya diminta untuk menginterpretasikan dan cara mengisi odontogram, dan saya akan menjelaskannya. Pertama-tama tulis nama, yaitu Ibu Asma atau Asma, alamat Jalan Mekar, RT 3 RW 5 nomor 44 Jakarta Selatan, umur 68 tahun dan jenis kelamin perempuan. Nah, pada kasus gigi 11 itu terdapat tidak terdapat gigi 11, yaitu kita akan menuliskan missing. Bahwa yang tidak terdapat gigi kita bisa menuliskan missing. Itu pada gigi 11 missing, gigi 12 missing, gigi 13 missing, gigi 14 missing. Lalu pada gigi 15 terdapat atresi dan terdapat filling composite pada bagian palatal, maka ditulis ATT L cough. Lalu pada gigi 16 missing atau miss, 17 miss, 18 miss, gigi 21 miss, gigi 22 miss, gigi 33 miss, gigi 44 miss, gigi 25 miss, gigi 26 miss, dan gigi 27 itu karena terdapat karies email pada bagian oklusa dan bukal, maka ditulis VOCOF. Lalu gigi 28 itu miss. Lalu untuk itu rahang atas, untuk rahang bawahnya itu pada gigi 38 tidak terdapat gigi, maka ditulis miss atau missing. Pada gigi 37 missing, 36 missing, 35 missing, 34 missing. Nah, pada gigi 33 terdapat filling composite cervical, atrisi dan resesi, maka ditulis V-Serv Cough ATT.
Nah, gigi 32 itu terdapat atrisi, maka ditulis ATT. Pada gigi 31 itu ditulis atrisi, maka ditulis di sini ATT. Pada gigi 48 missing, maka ditulis miss. Pada gigi 47 missing, ditulis miss. Pada gigi 46 miss, pada gigi 45 miss. Pada gigi 44 missing, pada gigi 43 missing, dan pada gigi 42 yaitu terdapat atrisi dan resesi, maka ditulis Vicar Dekov ATT. Pada gigi 41 itu ada ATT atau atrisi. Nah, untuk oklusinya dia normal bite. Torus palatinusnya dia multiple, torus mandibularis tidak ada, palatomia rendah, diastema tidak ada, gigi anomali tidak ada. Nah, lalu di sini tercatat decay atau decay-nya 3, missing-nya 23, field-nya 4. Jumlah foto yang diambil adalah 4 dengan menggunakan intraoral. Jumlah ronsen yang diambil yaitu 1 kali dengan OPG atau ortopantomografi yang kita sebut dengan panoramik. Diperiksa oleh saya Dr. Diana Femi Ramadan pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2020 dan tanda tangan sebelah kanan bawah. Lalu soal nomor 3 yaitu verbalkan dan interpretasikan pemeriksaan laboratorium darah dan rencana tindak lanjut perawatannya. Nah, interpretasi hasil labnya yaitu pada HB kurang dari normal yaitu 11,2 gram per desiliter, yang lalu hematokritnya kurang dari normal yaitu 31,1%, eritrositnya kurang dari normal yaitu 3,5 kali 10 pangkat 6 per milimeter kubik, kolesterol totalnya yaitu lebih tinggi dari normal yaitu 223 mg per desiliter. Rencana tindak lanjutan perawatan yang dilakukan yaitu merujuk pasien ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengontrol yang diagnosis yang diduga yaitu anemia. Nomor 4, verbalkan dan interpretasikan hasil radiologi pasien. Pada interpretasinya itu pada regio 3 dan 4 terjadi penurunan tulang alveolar secara horizontal dengan gambar radiolucent. Lalu pada rahang atas dan rahang bawah terdapat edentulus parsial. Pada regio 1 dan 4 terjadi atrisi dengan gambar radiolucent. Pada gigi 1-5 terdapat tambalan dengan gambar radiopak. Lalu nomor 5, verbalkan dan interpretasikan rencana perawatan dan KIE kepada pasien dengan yang sesuai hasil rujukannya. Interpretasi rencana perawatan pada KIE dan KIE yang pertama yaitu memberikan edukasi pada pasien untuk menjaga oral hygiene, melakukan scaling, route planning, polishing dan penambalan, merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengontrol diagnosa yang diduga yaitu anemia, lalu merujuk ke spesialis bedah mulut untuk dilakukan pembedahan pada torus palatinusnya, lalu merujuk ke spesialis prostodontia untuk dibuatkan GTSL baru pada rahang atas dan rahang bawah, lalu menginstruksikan pasien untuk kontrol secara berkala.